قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa meneruskan kajian kita, masih membahas surat An-Naba. Dan malam ini kita akan meneruskan ayat dari surah An-Naba. Kemarin kita sudah masuki ayat keberapa ya? Ayat ke-6 ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari sebagai tempat mencari kehidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang sangat kokoh. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat sangat terang, maksudnya matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang sangat banyak. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami turunkan dan kami tumbuhkan dari air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, kemudian kebun-kebun yang sangat lebat. Inna yawmal fasli kana miqata. Baik. Dari ayat 6 sampai 16. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar di alam semesta. Tentu tidak lain untuk membuktikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya surah An-Naba mengkisahkan tentang berita besar yang dibicarakan orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah membicarakan soal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia ke dalam tauhid. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di antara tanda-tanda tauhid. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kekuasaannya, bahwa Dia adalah satu-satunya zat yang pantas disembah dan yang lainnya tidak pantas disembah.
Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kata-kata alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini mihada sebagai hamparan? Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan mihada itu diambil dari mumahada, artinya dipersiapkan. Jadi artinya bukankah kami telah menjadikan bumi ini dipersiapkan untuk kalian? Tentu sesuatu yang dipersiapkan pasti sudah lengkap fasilitasnya. Makanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah sudah sediakan tempat Nabi Adam di bumi dengan berbagai macam fasilitasnya. Mulai daripada lautannya, sungainya, hutannya, gunungnya, bukitnya, rawanya, tanah datarnya, tanah yang layak ditempati dan yang tidak ditempati. Kemudian rizkinya mulai dari buah-buahan sampai kepada binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan ini untuk umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan ini tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memanjakan kita makhluknya. Sebelum menciptakan kita, Allah sudah sediakan fasilitasnya. Itu artinya mumahada. Ada juga yang mengatakan maksudnya alam naj'alil arda mihada. Mihad itu diambil dari kata mahdan, artinya kasur yang disiapkan untuk bayi. Mahdan itu kasur yang disiapkan untuk bayi, tentu agar bayi tidur di atasnya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bumi ini seperti kasur, seolah-olah Allah ingin menyiapkan bumi ini untuk manusia hidup di dalamnya dengan fasilitas yang tadi saya sebutkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam kondisi dipersiapkan dengan segala fasilitasnya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bumi ini adalah salah satu kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Autad atau diambil dari kata watad, itu dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari autad. Jadi autad itu jamak daripada watad, berarti pasak-pasak. Tentu fungsi pasak ini supaya bangunan itu tidak miring apalagi roboh. Contoh umpamanya tenda. Tenda ini kalau tidak ada pasak dipastikan akan roboh. Umpamanya tenda seperti ini, ya. Sudah ada tiangnya tengah nih. Tapi kalau kiri kanannya tidak ada pasak, dipastikan tenda itu akan roboh dan tidak akan kokoh. Tapi kalau seandainya dikasih pasak kiri kanan, depan belakang, tentu tenda itu akan kokoh. Begitulah kondisi bumi, dia akan kokoh ketika gunung itu ditancapkan menjadi pasaknya. Sehingga manusia akan mampu berjalan tanpa harus terkena lini, terkena gempa, oleng ke kanan dan ke kiri. Manusia bisa berjalan dengan tegap dan seimbang. Itu karena fungsi bumi, fungsi gunung yang memasak bumi. Dan kalau kita lihat gunung yang menjulang, anggaplah Himalaya atau gunung-gunung yang lainnya yang ketinggiannya tertinggi di dunia,
Kita tahu bahawa logika pasak itu sesuatu yang nancap harus lebih dalam dibandingkan yang keluar. Pasak ini kalau kita tancapkan tentu yang masuk ke dalam tanah harus lebih panjang dibandingkan yang muncul ke atas bumi kan. Sebab kalau tidak masuk lebih ataupun yang ke atas lebih panjang dibandingkan yang nancap, dipastikan pasak itu tidak akan kuat. Artinya bahwa gunung itu sebenarnya yang menancap ke bumi itu jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan yang menjulang ke langit. Makanya gunung itu sangat kokoh sekali, karena memang Allah Subhanahu wa taala tancapkan sedemikian dalam, tidak lain dan bukan untuk menstabilkan bumi supaya tidak gempa dan lini. Makanya lihat ketika ada lempengan-lempengan yang bergeser dari bawah gunung, pasti terjadi gempa. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi gunung itu adalah pasak untuk menyeimbangkan bumi. Untuk apa bumi seimbang? Untuk manusia, supaya manusia kalau berjalan kaki tidak miring, tidak oleng, tegap, kokoh. Begitu juga ketika berkendaraan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan gunung membuat ketenangan untuk umat manusia, sehingga mereka bisa safar ke sana kemari tanpa harus takut adanya gempa. Dan ini kuasa siapa? Kalau bukan kuasa Allah, karena tidak ada yang sanggup menciptakan gunung melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khalaqnakum azwajan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit faedah tentang gunung ini. Bicara sedikit soal gunung, banyak pelajaran yang bisa kita petik ketika kita ini memandang gunung. Karena sebenarnya sering kita mengistilahkan orang yang kuat pendirian biasanya diistilahkan dengan gunung, bahwa orang itu sekokoh gunung. Begitulah seorang muslim ya. Jadi seorang muslim dalam menghadapi sebuah cobaan hidup, maka layaknya gunung yang dihantam angin kencang, diguyur hujan, kemudian diteriki panas dan begitu seterusnya. Mungkinkah gunung goyah? Tidak. Gunung tidak akan goyah. Sekencang apapun angin, sederas apapun hujan, sepanas apapun matahari, gunung itu tetap akan menjulang dan kokoh dan tidak akan goyang. Begitulah seorang muslim. Harusnya seorang muslim itu seolah-olah dia seperti gunung yang kokoh. Maka cobaan apapun yang menghantam dirinya, maka dia harus kokoh sekokoh gunung. Jadi sebenarnya kalau kita memandang gunung itu, hendaklah kita merenung bahwa di pandangan kita kepada gunung itu ada tanda-tanda kuasa Allah. Kita bisa mengambil hikmah di antara hikmah gunung adalah kokohnya ketika mendapatkan ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita memandang gunung, kita perhatikan gunung ini, kalau kita naik ke atasnya, kemudian memandang dari atas gunung ke bawah, maka kita akan melihat pemandangan yang luar biasa kan. View-nya luar biasa. Kenapa villa-villa di atas lereng-lereng bukit itu menjadi mahal harganya? Sebenarnya harga bangunannya sama saja dengan di bawah lereng gunung. Tetapi karena view-nya yang luar biasa, pemandangannya yang luar biasa, akhirnya villa yang biasa saja menjadi mahal harganya. Bahkan nginap di villa saja melebihi menginap di hotel-hotel mewah di bawah gunung. Yang ingin saya katakan adalah, ketika kita berada di puncak gunung kemudian melihat dengan pandangan yang lepas, sejauh mata memandang terhampar sawah, kebun, ladang dan begitu seterusnya. Sebenarnya ini harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
betapa mampunya Allah menciptakan makhluk seindah hamparan di depan kita saat kita di atas gunung. Dan itu bahan tafakur sebenarnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika seseorang memandang gunung, harusnya manusia menyadari betapa kecilnya kita dan lemahnya kita dibandingkan kokoh dan kuatnya gunung. Sehingga kita tidak boleh sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ciptaan yang lain saja kita tidak lebih kuat. Dengan ciptaan Allah yang lainnya saja kita tidak lebih kokoh. Kita ini makhluk yang rapuh, yang lemah. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan gunung saja tidak lebih kuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, gunung sebagai pengingat hari kiamat. Karena di antara tanda-tanda besar kehancuran alam semesta yang banyak dijelaskan dalam Quran dan hadis, salah satunya bicara soal kehancuran gunung. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut gunung dari pasaknya, kemudian akan melayangkan ke langit, kemudian saling bertubrukan sehingga tinggal kerikil abu pasir yang kembali ke bumi seperti kapas yang tidak ada kekuatannya, melayang begitu saja. Jadi saat kita melihat gunung, berarti kita diingatkan dengan hari kiamat. Wal jibala autada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Kalimat wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, tentu ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menjadikan setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, ada daratan, ada lautan. Itulah berpasang-pasangan namanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Tentu para ulama ketika bicara kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang esa. Makhluk yang diciptakannya tidak esa karena ada pasangannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa, dia tidak ada pasangan. Qul huwallahu ahad. Dia adalah zat yang maha esa. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 3, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Rabb kami, dia tidak beristri, tidak pula beranak. Menunjukkan bahwa Allah tidak punya pasangan karena tidak punya istri, dan tidak punya anak daripada pasangan. Pasangan saja tidak punya, macam mana dia punya anak? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tunggal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan supaya berbeda dengan dirinya. Dia zat yang tunggal, yang esa, yang tidak punya pasangan. Yang kedua, tentu hikmah berpasang-pasangan khususnya kepada kita manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan? Ada laki-laki, ada perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasanya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya.
dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada Adam ada Hawa, supaya litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan masing-masing dari pasangan itu. Suami mendapatkan ketenangan dari istri, dan istri juga mendapatkan ketenangan dari suami. Kemudian lahirlah cinta dan kasih sayang. Itulah tujuannya. Waja'alna, dan kami jadikan, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah mengatakan, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan malam itu untuk beristirahat, untuk tidur. Kenapa? Ya. Disinilah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pernah tersentuh dengan kantuk, apalagi tidur. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tersentuh dengan kantuk apalagi tidur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh dengan kantuk, dan Allah juga tidak tersentuh dengan tidur. Nabi Musa alaihi salatu wassalam satu hari bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala soal apakah Allah itu tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian disuruhnya Nabi Musa memegang dua bejana di tangan kiri kanannya dan disuruh berdiri. Kemudian dua bejana itu diletakkan air di atasnya. Begini, ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam bertanya, sampai kapan? Sampai kapan ya Rabb posisiku seperti ini? Maka Nabi Musa kemudian terus sampai akhirnya kelelahan. Setelah kelelahan kemudian ngantuk. Saat ngantuk itulah dia kaget, terjatuhlah satu bejana di salah satu tangannya. Dia pun kaget, sehingga kemudian dia masih bertahan yang satunya. Setelah dia ngantuk berat, akhirnya dia tidur, jatuh juga bejana itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, wahai Musa, kalau Tuhanmu tidur apalagi tersentuh ngantuk, seperti kamulah kondisinya, pasti alam semesta ini akan hancur berantakan. Kalau Allah sampai tidur, tidak mengatur alam semesta ini, sebentar saja galaksi itu, planet-planetnya bertabrakan satu dengan yang lain, kiamat dunia ini. Ya. Artinya bahwa tidak tidurnya atau tidak ngantuknya Allah Subhanahu wa taala itu sifat sempurna bagi Allah, tapi tidak sempurna kepada makhluk. Antum kalau tidak tidur, antum dibilang sakit, ya. Karena kita tahu bahwa kurang tidur itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Bisa saja risiko jantung, diabetes, obesitas, gangguan mental, kadang-kadang bisa menyebabkan kecelakaan saat berkendaraan gitu kan, ngantuk sebentar atau nabrak orang, kecelakaan tunggal atau nabrak yang lainnya. Jadi bisa saja orang kurang tidur itu mencelakakan dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengkasihani kita, memberikan sebuah nikmat yang besar, bahwa manusia itu harus tidur, dan tidur itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala bagi waktu kapan manusia tidur, kapan manusia bekerja. Maka diciptakannya ada siang dan ada malam, di mana malam hari itu Allah buat gelap
dengan cahaya yang tidak terang dari bulan, dan Allah jadikan siang itu penuh dengan cahaya dari matahari sehingga bumi terasa panas. Dari situ kita tahu bahwa ada waktu kapan tidur, kapan bekerja. Kalau sudah malam itu waktunya istirahat. Makanya Allah buat cuaca memang bisa tidur, digelapkan bumi ini. Dan siang sengaja Allah tidak gelapkan, diterangkan seterang-terangnya supaya darah ini mendidih dan bergerak. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan malam untuk tidur dan juga siang untuk bekerja. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadli inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasmaun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, tidur kalian di malam hari dan sedikit di siang hari, dan kalian mencari dari karunia Allah di siang hari, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengarkan ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa tidur adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah berdasarkan surah Rum ayat 23 tadi, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad mengatakan setidaknya tidur itu memiliki dua manfaat penting. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwa setidaknya tidur itu memiliki dua manfaat penting. Yang pertama, untuk menenangkan dan mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian, supaya kembali memiliki energi, tenaga, sehingga badannya tidak lemas. Allah katakan, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Yang kedua, untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang telah masuk dalam badan kita. Karena pada waktu tidur dikatakan panas alami badan meresap ke dalam tubuh sehingga membantu mempercepat proses pencernaan makanan kita ini. Dari sini kita tahu ini tanda kuasa Allah, ya, mempercepat proses makanan yang sudah kita makan di siang hari supaya tidak menjadi penyakit, bahkan tersaring mana yang jadi penyakit, mana yang menjadi daging, mana yang menjadi darah, dan begitu seterusnya. Ini kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian, dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari penghidupan bagi kalian. Karena kita bisa bayangkan ikhwan, Allah bisa saja membuat siang sampai kiamat, sebagaimana Allah juga mampu membuat malam sampai kiamat. Coba bayangkan kalau Allah membuat siang sampai kiamat, apakah manusia bisa istirahat? Ataukah kalau seandainya Allah jadikan malam sampai kiamat, apakah manusia bisa bekerja? Tentu akan ada kesulitan di sini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan alam ini seimbang, ada siang dan ada malam, di mana malam muncul bulan dan siang muncul matahari, dan dua-duanya memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, antara bulan dan matahari itu Allah subhanahu wa ta'ala membuat manfaat yang luar biasa. Coba bayangkan, untuk menunjukkan adanya malam dan adanya siang itu dengan adanya matahari dan bulan. Lalu apa fungsinya? Tentu kita sudah tahu semua kalau seandainya kalau bicara tentang matahari dan bulan, di antara kedua fungsinya kalau bulan adalah untuk membantu kita menentukan waktu-waktu ibadah. Kapan puasa Senin Kamis, kapan puasa Ayyamul Bid, kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya Idul Adha, Idul Fitri, itu semua ditentukan dengan bulan. Jadi dengan adanya bulan, minimalnya kita tahu waktu-waktu ibadah.
Begitu juga matahari ibadah di siang hari, kapan zuhur, kapan asar, sehingga kita tahu. Jadi secara singkat, pertama matahari dan bulan itu sebagai tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan dari sebagian tanda-tanda kebesarannya ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Yang kedua, matahari sebagai sumber sinar dan bulan sebagai cahaya. Allah mengatakan wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Artinya matahari dan bulan memiliki fungsi yang amat sangat besar khusus untuk penduduk bumi kita manusia. Coba bayangkan di malam hari, 1 bulan purnama bisa menerangi bumi, tapi ribuan bintang tidak bisa menyinari bumi. Memang bintang banyak, tapi cahayanya kan tidak sampai ke bumi. Tapi 1 bulan purnama bisa menerangi bumi. Dengan adanya bulan itulah maka manusia zaman dulu mereka bisa safar di malam hari dengan cahayanya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada listrik di mana-mana, tapi zaman dulu mereka hanya mengandalkan cahaya bulan. Nelayan yang di lautan, orang yang sedang safar di padang pasir, orang yang tersesat di hutan dan begitu seterusnya, maka bulan membantu mereka. Kalau matahari jangan tanya, banyak manfaatnya, baik dari segi kesehatan gitu ya. Istilahnya orang yang berjemur mendapatkan asupan vitamin D tanpa harus membeli. Lebih daripada itu, kalau seandainya tidak ada matahari, coba bayangkan di zaman era listrik seperti ini, kalau tidak ada matahari di mana siang menjadi gelap seperti malamnya, berarti kita ini menghidupkan listrik 24 jam tuh. PLN mana yang sanggup menghidupi, menerangi 1 bumi coba siang malam listrik dinyalakan? Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. PLN mana yang sanggup coba menerangi siang malam 1 dunia ini? Tapi dengan cahaya matahari membantu kita, cukup 1 matahari terang bumi ini tanpa harus ada lampu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala menerangi gua-gua, lorong-lorong, gang-gang, rumah-rumah dan begitu seterusnya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, matahari sebagai petunjuk waktu salat dan arah kiblat. Karena kita tahu bahwa matahari ini juga sebagai pengarah kiblat. Kalau kita sedang salat dan kita tidak tahu arah kiblat, maka kita tinggal melihat matahari saja kan. Kalau dari sini tuh, oh dari barat berarti kiblat ke sana. Kan fungsinya seperti itu. Kalau bulan sudah jelas lah. Artinya banyak ibadah-ibadah dalam Islam itu ditentukan dengan bulan. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan lebih daripada itu matahari dan bulan juga sebagai tanda dari tanda-tanda hari kiamat, terjadinya gerhana. Itu tanda dari tanda-tanda kiamat. Bahkan nanti ketika kiamat dibangkitkan, justru matahari dan bulan akan disatukan, kemudian akan dimasukkan ke dalam jahanam. Untuk apa? Satu, untuk menjadi bahan bakar jahanam. Yang kedua, untuk membantah para penyembah matahari dan bulan kalau matahari dan bulan bukan Tuhan. Makanya keduanya kemudian dibenamkan ke dalam neraka untuk membuktikan bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah mengatakan wa ja'alna siraja wa haja, dan kami jadikan pelita yang amat sangat terang, maksudnya matahari. Wa ja'alnal qamara fihinna nura, dan kami jadikan bulan sebagai penerang. Karena Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami turunkan dan tumbuhkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, kemudian kebun-kebun yang sangat lebat. Ayat ini bicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang lainnya,
adalah turunnya hujan. Hujan itu bagian daripada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita tahu bahwa hujan ini tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat fungsi hujan, ikhwan. Fungsi hujan ini banyak sekali. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim air kepada kita dengan percuma, air bersih, tanpa harus disaring air hujan itu. Kalau kita mengambil air dari sungai, belum tentu bersih. Apalagi dari laut, belum tentu tawar, pasti asin kan itu. Tapi dengan Allah turunkan hujan ini kan Allah turunkan air gratis, bisa langsung diminum tanpa harus disaring. Nikmat dan kuasa Allah yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita mendapatkan air bersih. Yang kedua, hujan ini bisa membersihkan debu. Contoh umpamanya kan kalau kita di jalan raya, terutama Batam ini yang lalu lalang mobil kontainer, mobil macam-macam itu, kalau tidak ada hujan seminggu saja sudah berdebu di mana-mana kan. Dan ini menjadikan penyakit ispa dan yang semacamnya. Tapi sekali diguyur hujan, apa yang terjadi? Seolah-olah apa? Seolah-olah cuaca itu sangat segar sekali. Jadi menyegarkan suasana. Jadi menjernihkan suasana sehingga debu itu hilang entah ke mana. Jadi betul-betul kondisinya cuaca menjadi sehat, angin menjadi segar, dan itu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyuburkan tanaman. Bahkan kalau kita katakan lapangan sepak bola saja yang gersang, tiba-tiba kemudian diguyur hujan berkali-kali, tumbuhlah kemudian rumputan yang hijau ranum itu. Belum lagi kemudian kebun-kebun, sawah-sawah, ladang-ladang, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang keempat, bisa menampung air. Baik ya rumah tangga nampung air gitu ya, ataupun bumi menampung air, sehingga kemudian sumur-sumur itu menjadi penuh lagi. Dan kapanpun kita mengambilnya bisa saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keajaibannya bisa saja kemudian memasukkan air ke bumi itu dan tidak akan ditampung, akhirnya masuk ke dalam kan. Tapi Allah tidak jadikan seperti itu. Tapi Allah sengaja ditampung, tidak meresap ke dalam bumi. Untuk siapa kalau bukan untuk manusia? Lah ini juga salah satu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, ada yang mengatakan bahwa meminum air hujan juga bagian daripada obat. Karena turunnya hujan itu sebagai rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Artinya hujan itu wujud nyata daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya. Bahkan boleh jadi hujan itu menjadi pertolongan bagi wali-walinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anfal saat perang Badar, di mana Allah mengatakan idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba ankumur rizza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penentraman dari Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu untuk berjalan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, hujan yang dimaksud di sini adalah hujan yang Allah turunkan dari langit ketika perang Badar, dengan tujuan mensucikan orang-orang yang beriman untuk salat mereka. Karena pada saat itu mereka dalam keadaan junub, namun tidak ada air untuk mensucikan diri mereka. Ketika hujan turun, mereka pun bisa mandi dan bersuci dengannya. Setan ketika itu telah memberikan was-was kepada mereka yang membuat mereka bersedih. Mereka dibuat sedih dengan mengatakan bahwa pagi ini mereka dalam keadaan junub dan tidak memiliki air. Maka Allah hilangkan was-was tadi dari hati mereka karena sebab turunnya hujan. Hati mereka pun semakin kuat
turunnya hujan ini pun menguatkan langkah mereka. Inilah pertolongan Allah kepada mereka dan wali-walinya. Dengan sebab itulah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Lihat ya, bagaimana hujan itu menolong wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya, hujan sendiri sebagai alat bersuci, karena wudu dan mandi jinabah dari air hujan dibolehkan, karena air hujan itu suci dan mensucikan. Termasuk juga hujanlah permisalan akan kekuasaan Allah, di mana mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup, rumput yang mati jadi hidup. Dan ini kiasan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan yang mati seperti rumput-rumput itu, berarti di sini juga Allah mampu menghidupkan orang mati setelah kematiannya, kelak dikubur atau pada hari kebangkitannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini diantara surah An-Naba dari ayat 6 sampai ayat 16, karena ayat 17 dan berikutnya membahas persoalan tentang akhirat. Artinya satu pertemuan lagi berarti selesailah surah An-Naba dari surah-surah pendek dalam juz amma. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.